Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Azhara, asal kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang evolusi atau asal-usul kehidupan. Teori asal-usul kehidupan dibagi menjadi 3, yaitu ada abiogenesis klasik, biogenesis, dan abiogenesis modern. Apa itu evolusi? Evolusi adalah proses perubahan bertahap dalam makhluk hidup dari generasi ke generasi yang terjadi melalui mekanisme seperti seleksi alam, mutasi, dan migrasi gen. Proses ini menyebabkan perubahan dalam sifat-sifat suatu spesies seiring waktu yang dapat menghasilkan spesies baru. Evolusi menjelaskan bagaimana organisme berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan mereka sepanjang waktu. Teori abiogenesis klasik. Teori abiogenesis klasik atau generasi spontan adalah gagasan bahwa kehidupan bisa muncul secara tiba-tiba dari materi tak hidup, seperti tanah, air, atau udara. Teori ini pernah diterima pada zaman dahulu dan didukung oleh pemikiran ilmuwan seperti Aristoteles yang berpendapat bahwa makhluk hidup bisa muncul tanpa asal mula kehidupan sebelumnya. Namun, teori ini mulai dipertanyakan setelah eksperimen ilmuwan seperti Francesco Redi yang menunjukkan bahwa maggot muncul hanya dari telur lalat, dan Louis Pasteur yang membuktikan bahwa mikroorganisme tidak muncul begitu saja, melainkan berasal dari organisme lain. Penemuan-penemuan ini akhirnya menggugurkan teori abiogenesis klasik dan mendukung teori biogenesis yang menyatakan bahwa kehidupan hanya bisa berasal dari kehidupan lain. Teori biogenesis. Teori biogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa kehidupan hanya dapat berasal dari kehidupan yang sudah ada sebelumnya. Dengan kata lain, organisme hidup tidak dapat muncul secara spontan dari materi tak hidup, melainkan berasal dari organisme lain melalui proses reproduksi. Proses ini pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan seperti Louis Pasteur yang melakukan eksperimennya membuktikan bahwa mikroorganisme dalam udara tidak dapat berkembang biak tanpa adanya organisme hidup sebelumnya. Teori biogenesis menggantikan teori abiogenesis klasik yang percaya bahwa kehidupan bisa muncul secara spontan dari materi mati. Teori abiogenesis modern. Teori abiogenesis modern dalam konteks evolusi mengusulkan bahwa kehidupan pertama kali muncul dari bahan non-hidup melalui proses kimiawi di bumi primitif. Proses ini dimulai dengan pembentukan molekul organik sederhana seperti asam amino yang kemudian berkembang menjadi molekul yang lebih kompleks seperti RNA yang bisa menyimpan dan mentransfer informasi genetik. Molekul-molekul ini kemudian membentuk struktur seperti vesikel yang menjadi dasar untuk pembentukan protobion, entitas mirip sel yang mampu bereplikasi. Proses ini dianggap sebagai tahap awal evolusi kehidupan, di mana seleksi alam berlaku pada molekul yang mampu bertahan dan berkembang dalam kondisi yang berubah-ubah, akhirnya mengarah pada pembentukan kehidupan yang lebih kompleks. Evolusi biologi. Evolusi biologi menyatakan bahwa semua makhluk hidup di bumi, baik yang ada saat ini maupun yang telah punah, berasal dari nenek moyang yang sama melalui proses perubahan bertahap dalam jangka waktu yang panjang. Proses ini terjadi melalui mekanisme seperti seleksi alam, mutasi, migrasi, dan perkawinan silang yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam sifat-sifat organisme. Evolusi menjelaskan bagaimana spesies dapat beradaptasi dengan lingkungan mereka seiring waktu, serta bagaimana spesies baru dapat terbentuk melalui spesiasi, yaitu pemisahan atau perbedaan yang berkembang di antara populasi-populasi yang terisolasi secara keseluruhan. Teori evolusi biologi menjelaskan asal-usul dan verifikasi kehidupan, serta hubungan antara berbagai spesies dalam pohon kehidupan yang saling terhubung. Teori pra-Darwin 1. Teori ciptaan menyatakan bahwa kehidupan diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk yang tetap dan tidak berubah sejak awal penciptaannya.
2. Teori katastrofisme dikembangkan oleh Georges Cuvier. Teori ini berpendapat bahwa bencana alam besar menyebabkan kepunahan massal spesies, dan spesies baru muncul sebagai hasil dari bencana tersebut. 3. Teori Lamarckisme diajukan oleh Jean-Baptiste Lamarck. Teori ini menyatakan bahwa organisme dapat mengubah sifatnya selama hidupnya karena pengaruh lingkungan, dan sifat-sifat yang diperoleh akan diwariskan pada keturunannya. Teori Darwin menyatakan bahwa spesies berkembang melalui seleksi alam, di mana individu dengan sifat yang lebih menguntungkan untuk bertahan hidup dan berkembang biak di lingkungan tertentu lebih cenderung untuk bertahan hidup dan menghasilkan keturunan. Perubahan bertahap ini terjadi seiring waktu, dengan sifat yang menguntungkan diwariskan ke generasi berikutnya. Proses ini akhirnya dapat menghasilkan spesies baru melalui akumulasi perubahan kecil dalam jangka panjang. Teori ini menjelaskan bagaimana keragaman hayati berbentuk dan bagaimana organisme beradaptasi dengan lingkungan mereka. Fakta-fakta evolusi. 1. Fakta langsung. Fakta langsung adalah bukti yang terlihat atau terjadi dalam waktu yang relatif singkat yang dapat diamati secara langsung di alam atau eksperimen. 2. Fakta tidak langsung. Fakta tidak langsung. Fakta tidak langsung adalah bukti yang tidak dapat diamati secara langsung, tetapi memberikan dukungan kuat terhadap evolusi melalui analisis data yang lebih luas seperti fosil atau genetik. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.